ditaruh di lapo yang memang akan nantinya dikonsumsi untuk menjadi makanan gitu kan Kak ya? Iya. Nah, tapi kan dia anjing kecil ya? Iya, nah jadi laponya itu kayak ngasih makan, mesti pengen membuat anjing ini layak dipotong ya, mungkin dulu dia badannya kecil. Memang dia akhirnya hanya mau deket sama aku, terus baru bisa percaya even sama orang serumah, sama nyokap, sama bokap setelah 2 tahun. Kita harus lihat kemampuan kita ya, maksudnya jangan kayak, ya aku kalau misalnya pengen rescue, pengen semua juga pengen di-rescue gitu ya. Kalau bisa semua kita ambil ya Kak ya? Terus aku memang ngebatasin hanya 2, karena memang itu yang aku mampu. Halo, Cigidoglu. Ketemu lagi sama aku di episode yang juga spesial karena kita punya teman ngobrol, Cigidoglu. Siapa penasaran? Sebelum aku bongkar siapa teman ngobrol kita, jangan lupa ya subscribe dan like podcast dulu. Sapa dulu teman ngobrol kita. Halo Kak Cika. Halo. Terima kasih sudah menjadi tamu kehormatan Ini kita agak rame nggak apa-apa ya Koren ya, karena anak-anaknya ikut masuk tampil syuting. Apa kabar Kak Cika? Baik-baik. Nah, kan. Jadi kita nggak cuma berdua, Porens, kita hari ini berempat. Ini dengan satu, siapa Kak namanya? Ini Vladimir, ini Bruno, tapi panggilannya Nyonyo. Oh, Vladimir, tapi nggak pakai Putin ya guys, Vladimir aja. Dan ini anjing jenis Dachshund, ya, Dachshund. yang sering dibilang anjing sosis ya. Anjing sosis. Panjang. Tapi dia unik ya kayak ini bulunya apa kayak Motif batik. motif batik gitu ya. Mungkin karena maminya juga suka sama kain ya, kain tradisional wastra Indonesia. Nah, Kak Cika ini punya cerita spesial karena si Vladi ini ternyata Kak Cika rescue, bener nggak Kak? Ya, Vladi itu aku rescue. Jadi waktu itu posisinya aku tuh lagi tugas dinas ke luar negeri. Jadi di Eropa gitu, aku bangun tidur, posisinya tuh kayak jam 5 pagi, dapat WA dari temanku bilang, nih lo kan mau anjing sosis, ada orang yang nawarin anjing sosis. Masih bangun tidur gitu kan, masih nggak ngeh gitu. Maksudnya nawarin apa nih? Iya, dia punya shelter, kayak cuman, bukan shelter besar ya, shelter cuman kayak pribadi gitu aja lah. Ya. Mungkin dia foster-fosterin yang dia rescue ya. Nah, dia itu abis nge-rescue anjing dari Lapo. Terus dia pasang lah itu announcement di Facebook kalau butuh adopter. Pasanglah foto dia. Jadi ini anjing Lapo? Maksudnya di rescue dari Lapo? Iya, di rescue dari Lapo. Oh my god. Nah, jadi karena emang aku suka anjing sosis ya, gara-gara nonton Secret Life of Pets, jadinya pas ketemu anjing yang aku suka dan dia butuh adopter, ya udah langsung aku pulang kayak masih seminggu lagi gitu. Tolong di-keep dulu, nanti nanti aku ambil di dia. Biasanya kan kalau rescue itu yang Cepet langsung orangnya butuh kayak dicek dulu ya background-nya gitu udah. Cek rumahnya. Tapi temanku karena dia kenal baik sama aku, dia udah langsung bilang ke orang rescue-nya, udah dia pasti bertanggung jawab gitu-gitulah. Jadi langsung kayak jalur ordal ya. Jadi nge-rescue juga pakai jalur ordal ya Kak ya? Oh jadi ini si Vladi ini anjing rescue, kakak rescue, dia di-rescue, dijual ke Lapo? Iya. Jadi si orang yang rescue itu nebus ke Lapo. Nah, memang tadinya dia tinggal di Lapo itu apa di anjing liar atau gimana Kak ceritanya? Jadi kalau menurut keterangan dari si orang Laponya itu, ini anjing itu dia tuh milik sebuah keluarga muda lah yang baru punya baby. Nah, jenis ini kan memang dia sangat posesif ya, one master dog. Jadi ketika masternya itu dia menimang-nimang seorang bayi, nggak terimalah dia, jealous. Gitu. Jadi dia mau menerkam si bayi itu katanya. Nah, sebagai keluarga muda kan ibu baru ya, pasti ketar-ketir dong nanti anaknya akan diapain nih sama si anjing ini kalau dia meleng apa gimana ya. Ya udah akhirnya dibuanglah dia. Cuma kan dia nggak ngerti buang anjing, dia yang tahu Lapo, ya udah kasih ke Lapo. Nah, pas lagi di Lapo itu
kan dia anjing kecil. Kan kalau lapo itu, jadi lapo itu Power Rangers yang pada belum, mungkin ada beberapa Power Rangers yang nggak paham soal apa sih itu lapo. Yeah. Lapo itu rumah makan Batak yang orang menyediakan Batak, orang menu. Sumatera itu yang menyediakan makanan Menu daging anjing. sama salah satu daging anjing. Kita pernah bahas juga di konten episodenya Bang Jefta ya, soal daging anjing. Nah jadi dia ini ditaruh di lapo yang memang akan nantinya dikonsumsi untuk menjadi makanan gitu kan Kak ya? Iya. Nah tapi kan dia anjing kecil ya? Iya, nah jadi laponya itu kayak ngasih makan, mesti pengen membuat anjing ini layak dipotong ya. Mungkin dulu dia badannya kecil. Ketika ditemuin, ketika diterima gitu ya. Jadi supaya ya udah motong cukup untuk kayak stok berapa lama gitu. Jadi dia pengen anjing yang gendut, besar, yang gede. jadi kasih makan dulu. Dikasih makan. Nggak gede-gede. Nggak gede-gede, secara dia Datsun ya Kak ya. Anjingnya Secara segini emang aja. perahnya kecil ya. Jadi udah akhirnya untung cepet ketemu ya sama si orang yang rescue itu. Tapi aku juga nggak tahu sih dia berapa lama di Lapo. Secara pastinya juga nggak tahu pasti berapa lama. Dan udah diapain aja sama orang Lapo itu ya kan? Nah, Kak Cika, biasanya anjing-anjing yang punya masa lalu buruk itu kan dia punya resisten ya. Jadi kayak dia tuh kayak Nggak ada percaya, trauma. iya. Nah, waktu itu gimana Kak ceritanya si Vladi ini? Oh sama, dia itu jadi aku serah terima sama si orang shelter ini di rumah sakit Ragunan, rumah sakit hewan Ragunan. Oh iya, tahu. Karena kan sekalian mau aku cekin ke vet ya, cek semuanya gitu ya. Iya. Nah jadi dia ini galak banget. Aku mau digigit sampai sama dia. Jadi memang dia emang nggak punya, udah nggak percaya manusia kali ya. Jadi dia pikir semua manusia adalah musuh, termasuk aku yang akan mengedop dia. Sempat aku ketakutin, aduh, ini kalau galak begini nanti akan jadi masalah nggak ya di rumah dan sama orang-orang yang ada di sekitar aku gitu ya. Tapi memang dia sangat-sangat challenging sih, dia menantang memang dia. Jadi memang dia akhirnya hanya mau dekat sama aku. Terus baru bisa percaya even sama orang serumah, sama nyokap, sama bokap setelah 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Terus ada temanku kalau ke rumah pasti ada yang digigit lah kakinya. Gitu-gitu. Pokoknya memang dia nggak bisa percaya sama manusia. Pasti gonggong kayak tadi yang kalian digonggongin sama dia. Itu kan sangat agresif ya. Kalau orang yang nggak ngerti anjing atau yang takut anjing, udah deh kalau digonggongin gitu pasti kan langsung ciut ya. Langsung kabur. Iya. Oh gitu. Jadi kamu benar-benar sabar Iya, sabar. Kasih sayang. Ya. Makanya sekarang jadi kayak nice gini ya. Jadi nggak yang langsung. Sekarang dia udah mendingan sama orang asing. Udah bisa dipegang-pegang. Dulu mana bisa. Jadi tuh kamu anjing beruntung, nggak jadi dimakan sama manusia, jadinya dipelihara. Loh. Berarti ini anjing pertama Kak Cika, atau sebelumnya pernah punya anjing? Aku sudah pernah beberapa kali punya anjing, cuman ini yang paling clingy, yang paling menantang. Jadi dulu itu kan memang pas aku rescue dia, posisiku masih jadi karyawan. Jadi aku pulangnya tuh hanya Jumat sampai Senin pagi. Jadi kan hari-hari dia sama ibuku di rumah. Even selama itu aja dengan ibuku dia nggak bisa deket gitu. Jadi kayak tetap nggak bisa menerima manusia dalam hidupnya. Gitu. Jadi dia terpukul banget kalau tiap kali aku tinggal balik untuk kerja. Nah setelah rescue tadi, kakak tambah 1 anak lagi nih. Ya. Dulu dia. Kadang kan dulu, aduh berisik ya. nggak apa-apa. Jadi temennya dia kayak di rescue. Aku ada anjing satu rescuean juga. Dia ditinggal di rumah kosong. Namanya Milo. Dia sekarang udah nggak ada, udah mati karena udah tua ya. Udah umur sekitar mungkin kata dokter sih umurnya 14 atau 15 tahun. Gitu. Nah, jadi aku rescue dia. Tengah-tengah ketika hidup sama Milo, dia datang, ada dia. Gitu. Tapi mereka juga get along kalau sama laki ya. Mereka sangat berteman lah. Dan Milo itu udah 8 tahun kalau nggak salah ketika dia datang. Jadi udah nggak yang main-main gitu kan kalau anjing udah tua ya. Iya. Jadi dia tuh kayak energinya masih besar, cuman nggak yang bisa ada teman main yang setara gitu loh. Nah jadi akhirnya dan sebenarnya dia sangat aktif kan anjingnya ya, pecicilan gitulah.
Jadi memang perlu dikasih teman main. Jadi ketika Milo nggak ada, meninggal, aku coba adopt lagi dari pengen adopt sebenarnya dari rescue. Tapi aku cuma cari anjing sosis. Cuman kan kalau yang dibuang-buang gitu misalnya kita nggak bisa. Iya, nggak bisa milih Nggak bisa kan. milih ya. Sempet berapa kali ada anjing sosis yang pengen aku rescue, cuma nggak boleh sama si shelternya. Oh gitu. Karena kan memang ternyata aku baru tahu kalau shelter itu nggak semua anjing bisa direscue. Karena mungkin kenapa waktu itu dia ngelihat di rumah sudah ada sosis atau gimana? Kalau yang aku tangkap sih dia itu pengen supaya ada terus donaturnya gitu loh. Jadi dia menjual kisah sedih si anjing ini. Ada beberapa yang seperti itu, tapi ada beberapa juga yang memang mau direscue ya. Berapa kali? Aku 2 kali coba tuh mau rescue anjing sosis, tapi aku nggak bisa. Akhirnya kakak memutuskan untuk Akhirnya aku ada dekat sini ada namanya kennel khusus anjing sosis. Oh iya? Namanya Tackle-nya Jakarta. Oh. Dan aku sebelumnya aku survei dulu, ini bertanggung jawab nggak nih si kennelnya ini, jangan cuman kayak puppy mill gitu ya. Iya, tahu cuman buat di breeder doang gitu ya. Aku datang dulu main, aku lihat-lihat anjingnya seperti apa atau gaya mereka bikin puppy liternya tuh seperti apa. Terus ya udah, aku datang berapa kali baru akhirnya itu ketemu si Bruno. Berarti itu kakak ambil dari kecil ya? Ras, iya 4 bulan. 4 bulan ya. Nah, ketemu dia gimana sih Vladi? Kalau berantem nggak waktu itu? Enggak. Atau susah nggak untuk bikin mereka bonding? Jadi memang aku baca-baca sih ya gimana cara mengakrabkan anjing baru dan lama gitu ya. Iya. Jadi memang ketika datang aku sengaja bawa ke belakang. Kita ada halaman besar luas di belakang. Jadi aku ketemuin si Vladi sama si Bruno di keadaan yang netral, luas, yang bukan daerahnya dia, daerah kekuasaannya si Vladi dan outdoor gitu. Okay. Terus aku nggak yang mantengin kayak helikopter parents gitu loh. Jadi aku tinggal. Itu makanya aku sih Kak. Aku Terima tinggal. kasih loh sudah diingatkan. Jadi aku percaya ini anak akan menemukan chemistry-nya gitu. Jadi makanya aku harus tinggal. Kalau aku ngeliatin doang, pasti kan dia karena dia attach sama aku, si Vladi attach sama aku, pasti kan dia pengen pengen membuat si Bruno tahu kalau aku punyanya dia. Iya. Gitu. Jadi kan akhirnya Bruno-nya juga nggak bisa nyaman gitu kan. Oke. Jadi udah temuin, aku melipir. Oh, berarti aku mesti gitu ya Kak ya? Nggak usah dilihat. Karena kan dia bisa baca energi kita ya. Bisa, iya. Jadi energi kita was-was, jadi dia akan was-was. Jadi akhirnya menganggap si anjing baru ancaman. Gitu. Oh, berarti saya ancaman dengan Predator berarti ya guys. Oke. Dan harus outdoor ya. Itu kuncinya juga sih, outdoor. Oke. Dimana mereka bisa kan cium-cium pantat, selai lari gitu kan. Iya. Satu lari, satu ngejar gitu kan. Sementara kalau misalnya ada kita kan kita tarik-tarik gitu kan. Jangan di leash. Oh gitu, terima kasih loh lagi. Ya ampun. Karena aku orangnya sama yang gede ini agak terlalu insecure ya, posesif ya. Jadi kalau ketemu anjing lain, akunya ketakutan, jadi dia juga jadi lebih galak. Iya. Pick up energi. Iya. Dia mau jaga kita. Oh gitu. Jadi kakak lepas gitu aja, akhirnya terus tinggal. Ntar kayak 15 menit intip, tapi jangan lihat dia tahu kita ngintip. Oke. Dia nggak apa-apa. Sudah tinggal lagi setengah jam lah. Aku biarin mereka berinteraksi dengan cara mereka sendiri ya. Sudah, makanya kalian lihat sendiri kan saya ampun. Iya, bisa main dan udah berapa? Udah 3 tahun ya Kak, berarti bareng ya? Ya 2 lebih. 2 tahun lebih, hampir 3. Nah, yang deket dengan yang sangat anaknya Kak Cika banget tuh yang mana? Ini. Si Vladi ini? Yang dari awal. Padahal dia yang rescue ya? Dia attach banget karena dia tahu aku yang mungkin yang rescue ya, yang menyelamatkan dia dari lapo. Nah, kalau si Bruno namanya, bener? Bruno, iya. Jadi Bruno itu kan sebenarnya aku ambil untuk menggantikan Vladi. Vladi sekarang udah 9 tahun. Udah senior, kan bisa katanya kalau punya anjing tuh kita punya yang namanya silent grief ya. Anjingnya masih ada, cuman kita udah mikir-mikir entah kalau dia nggak ada gimana gitu kan. Jadi kita harus menata diri dari sekarang gitu. Iya. Nah, aku pikir juga begitu. Jadi untuk regenerasi Vladi, aku pengen juga anjing yang yang attach sama aku. Tapi ternyata enggak, aku salah. Oh, dia malah nggak attach?
Nggak, dia lebih dekat sama ibuku karena tidurnya bareng sama ibuku. Karena jam biologisnya lebih mirip. Gara-gara pas kecil itu dia itu sangat takut ditinggal. Si Bruno ini. Si Bruno, ya. Jadi setiap kali aku pipis, karena di kamarku nggak ada kamar mandi, aku mesti keluar ruangan. Dia pikir tuh keluar ruangan tuh akan ninggalin dia. Dia ikut lah pasti kan, kayak aku gerak sedikit bangun, dia ikut bangun, pasti dia ikut aku kemanapun pergi. Termasuk kalau mau ke WC itu. Jadi harus keluar, dia juga keluar. Nah itu kan aku kalau malam itu bisa 2-3 kali ke WC, ya berarti dia 2-3 kali ikut juga ke WC dan akan susah untuk dibalikin ke kamar. Gitu, jadi daripada susah banget ya akhirnya ibuku ngelihat patternnya gitu, udahlah dia sama aku aja tidurnya karena di kamarku ada kamar mandi, jadinya kalaupun aku harus kamar mandi dia nggak akan keluar takut kamar, takut ditinggal. Ya udah sejak itu mereka tidak terpisahkan. Oh jadi si Bruno tuh anjingnya Oma, ini anjingnya Kak Cika. Oh gitu. Ya emang kadang-kadang anjing itu bisa memilih sendiri ya Kak ya? Iya. Jadi dia bisa memilih humannya sendiri ya? Betul, dan mungkin juga ketika si Vladi datang di hidup aku lebih butuh dia. Jadi biarpun aku rescue dia, aku juga sebenarnya butuh dia juga. Mungkin aku lagi stres kerjaan ya. Jadi aku yang memang butuh di rescue juga. Nah pas si Bruno datang itu ibuku mungkin lagi capek ya lahir batin karena dia mengurus orang sakit, bapakku sakit. Jadinya ya ketika Bruno datang, Bruno lebih kayak kontrak jiwanya tuh sama si Oma. Jadi dia ngerti Oma lebih butuh dia dibandingkan aku. Jadi dia lebih attach ke si Oma. Itu keistimewaannya anjing ya Kak ya. Jadi dia bisa tahu siapa sih yang lebih butuh gue walaupun dia direscue sama si A gitu. Ternyata di satu keluarga itu ada yang lebih butuh dia akan lebih ke situ sih. Iya benar-benar, karena aku juga ngerasain tuh Kak, kalau misalnya mamaku datang, si Dalton itu bisa deket banget sama mamaku. Iya. Sama dulu almarhum mamiku juga mertua, nempel banget, bahkan aku panggil nggak mau. Jadi mungkin dia tahu saat ini yang lagi butuh aku tuh ya humannya yang ini gitu kali ya. Iya, mereka tahu. Berarti mereka lebih pintar daripada kita. Jadi ceritanya nih, Porus, kita ada beberapa episode ini ya menceritakan soal anjing-anjing rescue, terus kayak ini ternyata diambil dari Lapo si Vladi. Nah Kak Cika punya pesan nggak untuk kita Porus di rumah yang memang pengen punya anjing atau yang punya anjing tapi kepikiran buat aduh gue udah nggak sanggup nih, gimana sih Kak? Kita bisa kasih pesan apa ya ke mereka? Nggak sanggup ngurus anjing. Kalau menurut aku sih kita harus lihat kemampuan kita ya. Maksudnya jangan kayak ya aku kalau misalnya pengen semua juga pengen di-rescue gitu ya. Kalau bisa semua kita ambil ya Kak ya? Aku memang ngebatasin hanya 2, karena memang itu yang aku mampu, baik secara waktu maupun finansial ya. Nah terus jadi sebelum kita memelihara hewan, terutama anjing, harus ingat ini komitmen 15 tahun lah paling enggak. Karena itu kan kayak lifespan-nya mereka ya segitu ya. Jadi bisa nggak kita berkomitmen untuk punya dana yang cukup, waktu yang cukup untuk mengurus anak ini 15 tahun. Gitu. Iya. Jadi jangan cuma mikirin soal gue pengen rescue nih, tapi juga harus mikirin bisa nggak punya komitmen untuk waktu dan biayanya. Jadi karena punya anjing itu ternyata nggak murah ya? Iya. Plus ini deh komitmen, kayak misalnya mereka tuh kan kalau anjing itu harus jalan ya. Kan ada orang-orang yang punya anjing itu nggak pernah diajak jalan. Iya betul. Padahal itu kebutuhan dasar anjing tuh jalan gitu untuk mereka menghirup-hirup sniffing rangsangan, bau-bau yang baru gitu. Karena mereka kan penciuman ya. Itu adalah kayak pikniknya mereka. Kalau itu nggak kita penuhin, mereka hidupnya nggak balance. Maksudnya jadi mereka juga di rumah stres, nggak ceria gitu. Iya. Nah itu tuh misalnya kebutuhan dasar jalan tuh harus dipenuhi. Jangan yang jalan cuma 5 menit disuruh pipis terus balik lagi ke rumah itu juga enggak, muter kayak bisa at least 15-20 menit lah ya. Kalau bisa lebih kalau menurut aku ya tergantung anjingnya juga ya. Ya 30 menit lah. Anak-anak kalau di anak-anakku sejam karena yang si Bruno itu kalau nggak sejam dia ngamuk. Maksudnya dia nggak mau diajak pulang, dia tahu arah pulang gitu, jadi pasti dia akan memberat, akan berhenti gitu, freezing. Kayak gue belum bisa nih mami ini baru berapa menit nih gitu. Iya benar, jadi Porus juga harus pesannya Kak Cika juga memang sangat relate ya dengan kita yang pada punya anjing. Jadi kalau yang punya anjing itu selain komitmen tadi waktu ya Kak ya, finansial sama sudah mampu belum untuk ngajak
anjing ini jalan setiap hari ya. Iya betul. Jadi bukannya weekend ya Kak ya? Jangan weekend doang, kasihan. Itu kebutuhan dasar, kayak kita lah kebutuhan dasar kita apa sih? Makan, minum, tempat tinggal ya. Kalau Iya. itu nggak dipenuhin kan hidup kita nggak bisa dibilang sejahtera ya. Karena kan kita nge-rescue supaya mereka sejahtera. Iya, Kalau itu betul. nggak kita penuhi ya gimana bisa dibilang kita menyejahterakan mereka. Sama aja kita ya nggak membuat hidup mereka lebih baik. Cuman kalau hanya sekedar memberikan makanan atau tempat tinggal. Cuman mindahin tempat aja ya. Gitu. Aduh, tohok banget nih kayaknya nih pesannya dari Kak Cika. Jadi selain tadi kita harus nge-rescue anjing, berikan waktu, berikan komitmen juga untuk finansial, sama rutin bawa jalan. Terima kasih loh Kak Cika ceritanya. Sama-sama, semoga bermanfaat. Dan yang mau rescue anjing sangat disarankan. Tapi ya itu balik lagi tadi seperti yang saya bilang. Harap berkaca dulu dengan kemampuan. Gue ikut-ikutan rescue nih, nggak gitu ya kayak. Jadi terima kasih juga sudah merescue Vladi dari Lapo dan akhirnya tidak menjadi dia santapan di piring. Iya, dan tadi juga merescue aku loh. Kita saling membutuhkan ya, Nak. Oh jadi gitu ya kayak. Jadi memang anjing itu selain kita rescue, ternyata satu sisi juga kadang-kadang kita yang juga butuh di rescue ya kayak. Iya. Oh oke. Jadi siapa lagi nih fans yang punya cerita orang anjingnya itu di rescue atau kalian milih untuk membeli, it's okay. Terima kasih Powerens, bye Terima bye.